Sahabat, saya mulai dengan pemenang Nobel Sastra tahun 1907. Namanya adalah Joseph R. Kipling. Kutipannya layak kita renungkan. Ujarnya, jika saja sejarah diajarkan kepada kita lewat sastra, lewat kisah-kisah, maka sejarah tak akan mudah dilupakan. Mengapa? Karena melalui sastra, sejarah datang pada kita tidak hanya dalam bentuk data dan fakta yang kering, atau tentang tokoh, pelaku, tempat, peristiwa, dan waktu yang kering. Melalui sastra, sejarah datang pada kita dengan drama, dengan pergolakan batin, sehingga peristiwa saat itu tergambar sisi batinnya. Apakah itu soal pergolakan atau perjuangan, soal cinta atau pengkhianatan, soal harapan ataupun soal penyesalan, kemarahan, impian, itu lebih tergambar melalui bahasa sastra. Contohnya adalah ketika kita ingin menggambarkan bagaimanakah suasana batin sebuah keluarga di desa di era perang sipil Amerika. Banyak buku teks sejarah bisa kita buat dan ajarkan soal ini, tapi kita pun bersepakat bahwa kisah sebuah keluarga di desa di era perang sipil ini sangat dalam sekali tergambar dalam novel Little House on the Prairie. Ini karya Laura Ingalls yang juga kita ingat diterjemahkan dalam serial TV bertahun-tahun. Melalui novel sastra itu, juga melalui filmnya, jauh lebih tergambar suasana batin warga di Amerika, di sebuah desa di era perang sipil. Betapa sastra lebih mampu menggambarkan peristiwa, bahkan juga sejarah, sampai masuk ke sisi batinnya. Karena itulah, saya mendukung dimulainya diskusi bulanan soal sastra, karena kita tak hanya belajar soal sastra, namun sastra adalah cermin dari satu kisah-kisah yang mewakili kehidupan itu sendiri. Dalam diskusi nanti, banyak hal bisa kita angkat. Kita bisa diskusikan misalnya berbagai karya-karya sastra, apakah itu buku puisi, apakah itu novel, atau juga jika katakanlah dia novel yang dijadikan film. Seperti sekarang ini, kita mulai dengan mendiskusikan buku Sapardi Djoko Damono yang baru saja wafat setahun lalu. Bukunya yang berjudul, buku puisinya Hujan Bulan Juni. Ini salah satu puisi yang terkemuka dari Sapardi. Judulnya sendiri sudah unik. Ini bulan Juni, bulan kemarau, kok tiba-tiba ada hujan bulan Juni. Apakah gerangan metafor atau kiasan di balik puisi ini? Di samping karya sastra, kita pun bisa diskusikan peristiwa sastra. Misalnya dalam pelantikan Presiden Joe Biden, di sana juga dibacakan puisi. Alangkah eloknya peristiwa politik tertinggi sebuah negara juga diwarnai oleh pembacaan puisi. Apakah gerangan yang bisa kita cuplik dari sini? Dan apakah bisa kita pun berikhtiar agar mulai pelantikan Presiden Indonesia 2024, puisi juga dibacakan. Atau misalnya
peristiwa ketika hadiah Nobel diberikan kepada Bob Dylan. Ini Bob Dylan bukanlah seorang novelis, bukanlah seorang penyair, dia pencipta lagu. Kita melihat betapa Nobel sastra sekarang sudah meluas, juga mencakup pencipta lagu. Nah, di samping karya sastra, di samping peristiwa sastra pun kita bisa mendiskusikan sastrawannya itu sendiri. Misalnya kita mengetahui Havel seorang sastrawan, dia menjadi presiden. Apakah gerangan peristiwa dan makna di balik ini, seberapa elemen sastra itu membuat presidensi dari Havel itu berbeda? Apakah imajinasi dia, Havel, ketika dia membuat drama tentang anti komunisme dalam berbagai kritiknya, apakah imajinasi ia selaku pemain teater dan penulis naskah teater saat itu juga, imajinasi itu membantu dia ketika menjadi seorang aktivis politik. Jadi banyak hal kita bisa diskusikan karena sastra seluas hidup itu sendiri. Dan saya ingin menutup sambutan saya ini dengan mengutip John F. Kennedy. Ujar John F. Kennedy, jika saja lebih banyak politisi membaca puisi dan lebih banyak penyair yang mengerti politik, maka kita akan mewarisi dunia yang lebih baik. Karena itulah kita mulai diskusi bulanan sastra ini dengan satu semangat dan satu spirit yang kita yakini bahwa ruang publik akan lebih baik jika lebih banyak sastra di sana. Salam.